izinkan saya hari ini memperkenalkan panelis kita, yaitu Bapak Rian Mauris. Bapak Rian merupakan CEO and founder Bardi Smart Home. Sedikit pengenalan juga, Bapak Rian pernah menjadi e-commerce consultant di Kencana Panelindo, serta merupakan founder and C-level officer di beberapa perusahaan seperti Next Digital Indonesia, Wahana Cipta Nuansa, Bazo Hero, Meta Hero, Wahana Hilirisasi Industri, Linkit, Kafah, dan Safi. Apa kabar Pak Rian? Baik. Gimana Pak menjadi salah satu pengisi acara di Mekari Expert Classroom hari ini? Mantap. Tadi aku baru dari kelas yang di bawah tentang tidur, itu kayaknya berdampak banget bikin aku pengen tidur. Enggak dong, kita di sini pasti seru-seru juga Pak ya. Oke. Ngobrol-ngobrol sama audiens Bapak Ibu yang lain di sini. Nah, boleh dong Pak, mungkin dari Bapak Ibu sekalian di sini tuh udah ada juga yang kenal sama Bardi, atau bahkan udah jadi usernya Bardi juga gitu kan? Mungkin, tapi ada beberapa juga yang kepo gitu Pak. Boleh dikenal sedikit Pak tentang Bardi Smart Home itu apa? Ya, jadi Bardi Smart Home itu kita menjual solusi perangkat yang pintar. Saat ini kita sudah ada hampir 3 juta pengguna yang menggunakan on a monthly basis. Produk kita itu cakupannya cukup luas, dari bohlam pintar yang bisa dimati nyalakan berdasarkan waktu, atau pakai voice command, atau berdasarkan apakah perangkat lain sedang digunakan. Misalnya kita buka door lock, lalu dibaca fingerprint itu siapa, apakah suami atau istri yang masuk. Kalau suami sukanya gelap-gelap, maka lampunya akan redup. Kalau istri sukanya terang-terang, ordernya akan buka. Nah, jadi itu banyak yang ini kenapa baca ya senyum-senyum. Ya, jadi ya produk itu bisa dikendalikan melalui timing, melalui cuaca, misalnya ada sunrise, sunset, apa yang akan terjadi. Nah, itu produk-produk itu kita menunjuk pabrikan untuk ODM, ya kayak Apple juga nggak produksi sendiri, mereka produksi di Foxconn. Kita menunjuk ODM beberapa pabrik, dan pabrik itu kita kenalkan sama Tuya. Tuya itu platform seperti kalau di Lenovo itu pakai Microsoft, kita pakai Tuya gitu ya. Jadi kita tunjuk pabrik untuk produksi sesuai desain yang kita mau, dan kita kenalkan Tuya untuk integrate ke dalam. Nah, Bardi sendiri adalah 100% milik Indonesia. Aku major shareholder di sana, dan kita bertujuan untuk by November 2024 kita sudah net ekspor untuk membuktikan bahwa Indonesia juga bisa mempunyai brand dengan teknologi tinggi dan net ekspor keluar sana. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk kalian. Nah, hari ini tuh kita akan banyak diskusi juga tentang Bardi, gimana sih menjadi perusahaan teknologi besar gitu ya, khususnya di bidang smart home tadi. Nah, tadi juga Pak Rian, thank you Pak udah mengenalkan sedikit tentang Bardi, tapi Bapak Ibu sekalian di sini kita coba saksikan dulu pemutaran video tentang Bardi. Silakan. Bardi sejak akhir 2019 berfokus pada pembangunan SDM, SOP, dan penentuan vendor, serta memperkenalkan smart home berkualitas dengan harga terjangkau. Pada grand launching di November 2021, Bardi Smart Home merayakan kesiapan stok produk dan personil melayani one-to-one di Indonesia 247. Sekarang, Bardi menuju milestone berikut, yaitu net ekspor produk smart home by Desember 2024. Dengan penetrasi pasar global, Bardi akan selangkah lebih maju menuju milestone ketiga, yaitu groundbreaking pabrik industri hulu elektronik di Indonesia sebelum Desember 2027. Dengan pencapaian ketiga milestone pada 2021, 2024, dan 2027, Bardi yakin akan merealisasikan visi 2030 menjadi produsen industri hulu elektronik berskala nasional di Indonesia. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Nah, yuk kita langsung bisa mulai ke sesi panel discussion-nya. Mungkin Pak Rian boleh tengah Pak. Oke, nah tadi kita sudah diskusi, sudah lihat juga Pak Rian dan Pak Rio presentasi. Nah, saya coba mau kulik lebih lanjut nih soal Bardi gitu ya, Bapak Ibu mungkin penasaran banget gitu. Tadi kita lihat di videonya itu ada visi misi sampai 2024, 2027, 2030 bahkan tahun-tahun mendatang gitu ya Pak ya. Nah, mungkin dari berdasarkan pengalaman Pak Rian nih dan Bardi sendiri, boleh dong Pak di-sharing ke Bapak Ibu audiens yang ada di sini, tantangan apa sih Pak yang dialami oleh perusahaan khususnya Bardi gitu ya, kalau misalkan kita berbicara khusus tentang growth bisnis maupun operasional bisnis itu sendiri. Silahkan Pak. Ya, jadi aku sering nanya sama pekerja di Bardi gitu ya, who do you work for? Kamu kerja untuk siapa? Awal-awal mereka sering jawab, aku kerja untuk Bardi.
Aku jawab salah. Kamu kerja untuk Tuhan, kamu kerja untuk keluarga, atau kamu kerja untuk siapa gitu. Kamu kerja di Bardi, tapi kamu kerja untuk siapa? Nah, semakin kesini mungkin banyak yang bakal bilang, oh anak-anak muda sekarang udah nggak kayak dulu. Dulu kita suruh kerja, hari Minggu kerja, sekarang bilangnya harus ibadah. Ada yang Jumat harus libur, kenapa? Ibadah Muslim di Jumat, kayak ada gitu juga. Nah, prioritas sudah mulai berubah gitu ya. Jadi udah bukan sebuah norma, kita nggak pergi ulang tahun mama karena kita harus kerja, itu bukan norma lagi. Nah, lahir sebuah kata yang namanya asinkronus. Asinkronus itu gimana kita bisa melakukan sesuatu dengan tujuan yang sama di waktu yang berbedaan. Aku jam 6 pagi selalu antar anak tiap pagi. Kadang-kadang jam 1 siang aku jemput anak. Karena menurut aku waktu bersama anak itu sesuatu yang nggak bisa diputar kembalikan. Nah, ketika aku lagi antar dan jemput anak itu, aku nggak bisa bekerja di saat bersamaan dengan tim aku yang lain. Tim aku mungkin memiliki prioritas yang berbeda. Ada yang kemarin tuh istrinya hamil 2. Ya, dia di jam 2, jam 3 harus ngantar anaknya, calon anaknya, istrinya pergi check up. Nah, berarti kita nggak bisa kerja bareng jam 1, nggak bisa kerja bareng jam 2. Itu semua dikumpulin, lama-lama kita nggak bisa kerja bareng aja gitu. Nah, dengan problem itu, bagaimana sekarang Bardi itu ada 200-an staff, ada yang di Indonesia di 37 provinsi, ada 1 yang di Singapura dan 1 yang di Australia, karena kita baru mulai jualan untuk di Singapura sama Australia. Ada time difference sama Australia juga, bagaimana kita bisa bekerja secara asinkronus. Nah, itu adalah sesuatu yang mungkin bisa disolusikan oleh Mekari. Oke, thank you Pak Rian. Nah, Pak, lanjut nih Pak. Tadi kan kita coba gimana caranya Bardi itu fulfill si asinkronus itu tadi Pak. Nah, strategi apa sih yang Pak Rian dan tim itu ya paling efektif untuk menunjang growth tadi itu, untuk fulfill asinkronus tadi? Ya, jadi di kita itu ada yang namanya SOP SLA. Tadi kalau dilihat 2019 kita mulai dari Agustus 2019, tapi kenapa sih kita baru launching di November 2021? Mungkin banyak yang tahu juga cerita Gojek dan semua perusahaan itu terkesan mereka berkembang secara pesat. Tapi sebelum mereka terlihat mulai berkembang, itu mereka ada 10 tahun sebagai call center, ada yang 10 tahun sebagai hal yang lain. Sebelum mereka terlihat, oh 3 tahun bisa begini gitu ya. Kalau kita lihat trend kenapa dalam waktu cepat bisa segitu banyak user sebelumnya Instagram. Nah, sama halnya dengan Bardi, dari 2019 sampai 2011 itu selama 1,5 tahun apa yang aku lakukan adalah SOP dan SLA, Standard Operating Procedure sama Service Level Agreement. Kita udah sama-sama agree nih, kamu lakukan ini, taruh ini di drive ini, setiap jam 10 kita ada trigger point-nya, setiap jam 10 pagi kita akan lakukan ini by kapan. Kita ada SLA, kamu WhatsApp dalam 15 menit, aku akan jawab. Kalau 15 menit aku nggak jawab, kamu boleh telepon aku. Nah, itu semua kita udah agree di awal karena segala argumen terjadi karena ekspektasi yang berbeda. Nah, jadi apa yang kita lakukan untuk menangani tadi masalah asinkronus adalah kita memiliki sebuah sistem yang ditunjang juga sebagian besar oleh Mekari, dan kita ada agreement di awal, dan itu semua kita lakukan sehingga kita bisa masing-masing fokus terhadap apa yang kita lakukan, nggak ke distract oleh compliance seperti tax. Ya, aku bukannya against tax, aku against spending time to do tax. Ya, jadi kalau tahun depan kita bisa bayar pajak aja tanpa ngitung, yaitu puji Tuhan, semoga begitu. Kalau itu kita mau mau avoid lah ya, distracting gimana kita harus compliance, dan kita juga mau spend time juga gimana kita bisa making right decision making gitu, tanpa harus mikirin overthinking. Aku udah WhatsApp kok nggak dijawab ya, oh ya SLA-nya 15 menit, ya udah kita tunggu aja 15 menit. Nah, jadi kita sama-sama udah memiliki sebuah understanding lah gitu. Mungkin ini bisa diterapkan untuk suami istri juga. Thank you Pak Rian. Tepuk tangan dulu boleh Bapak Ibu sekalian untuk Pak Rian. Jadi jangan lupa ya, SOP SLA itu yang penting juga buat menunjang growth bisnis kita sama-sama. Nah, tadi ke Mas Aryo nih. Mas Aryo tadi di-mention sama Pak Rian kan, bahwa Pak Contoh dibantu juga sama Mekari itu sendiri gitu. Dan mungkin saya mau tanya sih Mas, buat sharing juga buat Bapak Ibu di sini. Gimana sih Mekari dapat support perusahaan gitu ya, salah satunya Bardi gitu, untuk otomatisasi keuangan bisnisnya itu, dan gimana caranya perusahaan pengguna Mekari lainnya juga bisa mengoptimalkan produk-produk Mekari itu juga gitu. Silakan Mas. Ya, jadi ya benar. Jadi kalau kita ngomongin di otomasi, pasti tadi ya kita ngomongin soal bagaimana kita meningkatkan output dengan kapasitas yang sama, dan juga bagaimana antar tim itu bisa berkoordinasi dengan baik gitu. Nah, itu
sebenarnya secara konteks dengan Bardi pas tuh, ya kan, karena bagaimana tim ini bisa bekerja dengan less interaction tapi tetap sesuai dengan goal yang tuju, gitu ya. Nah, kalau di Mekari atau khususnya jurnal sendiri biasanya ada 3 pilar. Nah, ini otomasi ini biasanya kita jabarin lagi menjadi 3 sub elemen ya. Pertama, workflow. Kedua itu adalah otomasi itu sendiri. Yang ketiga itu adalah integration. Dan ini 3 hal yang berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke workflow, ini biasanya otomasi yang berjalan di atas procedure atau misalnya bisa jadi di atas SOP seperti itu ya. Jadi ini biasanya kita sebut dengan if this then that, tapi ditunjang oleh sistem gitu ya. Contohnya kalau di jurnal gitu, misalnya tim sales atau tim finance membuat invoice dengan Mekari Pay di generate payment link. Saat payment link itu dibayar ya, masuk ke virtual account, invoice-nya itu sendiri udah langsung otomatis di-set sebagai paid gitu ya. Nah, ini contoh dari workflow. Jadi jika ada satu kejadian terjadi, maka ya event lain juga terjadi gitu ya. Jadi ini yang membuat produktivitas jauh lebih tinggi gitu ya, karena akhirnya udah nggak mikir gitu kan SOP SLA itu kadang dibuat supaya udah nggak mikir lagi gitu ya. Jadi kerja fokus ke kerjaan utama, abis itu sistem take it over gitu ya. Nah, yang kedua otomasi itu sendiri. Nah, otomasi ini agak berbeda definisi di kami ya di internal. Otomasi ini bagaimana sebuah event berlangsung tanpa ada human intervention atau seminimal mungkin ada human intervention gitu ya. Jadi bisa berjalan sendiri. Nah, contohnya kalau misalnya fitur di jurnal ini di asset management kita itu ada auto asset depreciation gitu ya. Jadi setiap bulan bisa di-set gitu ya, aset ini kira-kira bakal terdepresiasi berapa persen, dan setiap bulan juga akan melakukan perhitungan sesuai yang udah di-set. Nah, ini kan tidak perlu ada orang lagi gitu manual gitu ya, tiap bulan misalnya ada 200 aset, ini turun berapa persen, itu turun berapa persen gitu ya. Nah, ini bisa berlangsung tanpa adanya human intervention. Yang ketiga, pilar utamanya itu adalah integrasi tadi ya. Jadi kita nggak bisa mungkin beberapa customer kita juga pakai sistem yang lain, misal POS gitu ya, atau WMS. Nah, ini menjadikan adanya friction sebenarnya, karena ada 2 sistem yang membawa ya operational business dan juga master data gitu terjadi di 2 tempat. Nah, dengan jurnal yang punya open API yang lumayan strong, nah ini bisa diintegrasikan dengan lebih seamless gitu ya. Jadi kalau bisa ada transaksi di POS, if terjadi transaksi, dan masuk ke jurnal dan record seperti itu. Jadi 3 elemen workflow, automation, dan integrasi ini yang menjadi mungkin pilar utama ya, supaya bisnis tuh operasionalnya jauh lebih smooth. Oke, boleh tepuk tangan buat Mas Aryo, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita coba tarik balik lagi nih diskusi kita siang ini gitu ya. Tadi kan Pak Rian juga mention gitu bahwa tantangan-tantangan itu udah beda nih sekarang sama yang dulu lagi gitu. Gimana caranya asynchronous tadi itu bisa fulfill ke semua employee yang ada di Bardi gitu. Nah, terus juga Bapak kan akhirnya di sini menggunakan jurnal Pak gitu. Bagaimana sih Pak business process automation workflow yang tadi Mas Aryo mention gitu ya, yang diterapkan di Bardi itu sendiri gitu, dan insight-nya apa sih Pak yang unik dari workflow tersebut? Silakan Pak, share ke teman-teman. Oke, ya, jadi jurnal sama Bardi itu kita cukup mirip ya, automation gitu. Jadi beberapa hal yang di jurnal language-nya tuh sama kita mirip. Jadi ketika dibahas workflow itu if this then that, di Bardi juga sama. Misalnya kita tadi buka door lock, maka hordeng akan buka. Nah, itu workflow kita udah tahu jika ini maka itu. Terus ada juga automation berdasarkan waktu, tiap jam 5 pagi hordeng buka lah, aku mau bangun, dibangunnya bukan pakai alarm tapi pakai sunrise gitu ya, itu automation. Terus ada juga integration, kita di Bardi juga bisa pakai Google Map 500 meter menuju rumah, AC otomatis nyala sehingga kita nggak nyampe rumah baru nyalain nunggu panas gitu ya. Jadi ketiga layer ini di Bardi juga sama, kita juga ada yang tadi kayak workflow, ada automation, ada integration. Nah, jadi apapun yang dari Mekari ajarin kita, mungkin kita salah satu brand yang paling cepat on board ya Pak. Kita 8 jam dari diajarin udah fully on board, dan itu di hari pertama Bardi berdiri. Jadi di tahun 2020 itu kita langsung on board, mungkin juga karena ini perusahaan kelima aku, yang 4 pertama juga udah on board di Mekari. Nah, jadi salah satu yang membantu kita adalah kita bisa kerjasama sama sister company kita yang lain. Sister company kita contohnya ada di digital agency. Nah, dari digital agency itu gimana kita bisa tarik data dari customer kita melakukan audience persona dari yang ada di Mekari,
kita bisa tarik based on misalnya lifetime value-nya yang paling tinggi, itu kita jadikan lookalike audience untuk iklan. Nah itu ke sister company kita yang ada di digital agency. Ada juga sister company kita yang ada di pemasangan, itu yang tadi Wahana Cipta Nuansa, itu kita masangin untuk ONA, kita masangin untuk banyak yang aplikator lah intinya gitu ya. Nah kita punya SPK, surat perintah kerja, itu juga keluarnya dari Mekari. Nah ketika kita dapat uang dari konsumen, itu akan otomatis keluar jadi SPK. SPK itu yang akan diterima oleh Wahana Cipta Nuansa untuk melakukan pemasangan. Dia ada foto, video, hasil pasang untuk naikin ke sosial media. Dari sosial media, link itu yang akan di-attach lagi untuk keluar jadi invoice, dan dari tim Bardi akan tahu untuk nagih karena udah ada link sosial medianya. Nah itu sebuah if this then that ya. Yang sudah terintegrate juga dengan kita punya ada internal software sendiri untuk social media listening. Jadi ketika kita menggunakan hashtag tertentu, kita akan tahu oh ini saatnya kita nagih gitu. Nah jadi itu beberapa software di luar dari Mekari yang kita punya, di plus dari Mekari punya, itu kita gabung dan itu yang menjadi tagihan keluar yang dihandle oleh salah satu sister agency, sister company kita yang lain juga. Nah jadi beberapa hal itu kita nggak suka kalau diingetin oleh manusia lain, apalagi oleh pasangan hidup kita ya. Jadi suami jangan ingetin istri, istri jangan ingetin suami. Bikinlah sebuah sistem ketika kita diingetin oleh Mekari, itu akan lebih enak kita lihat, oh ya emang aku harus ngerjain ini karena Mekari said so. Beda sama, oh saya harus ngerjain ini karena bos saya ngomong kayak gini, saya harus ngerjain ini karena kolega saya udah minta begini. Nah, when we take the human factor keluar dari pekerjaan, dan human ke human itu bisa, yuk kita minum bareng, yuk kita makan bareng, yuk kita main badminton bareng. Tetap ada social factor di dalam sebuah perusahaan. After all, sebuah perusahaan hanyalah kumpulan dari semua pekerja di dalam. Nah, gimana kita bisa membuat sebuah perusahaan, interaksi antara human ke human adalah, hey how are you okay? Sedangkan instruksi-instruksi pekerjaan itu dilakukan oleh sistem seperti Mekari. Nah itu yang akan membuat perusahaan seperti Bardi tetap bisa maintain seperti sekarang, karena ya kita nggak baper gitu lah, nggak merasa oh gue disuruh-suruh mulu, diingetin terus. Itu ya bagaimana kita bisa automate dengan Mekari. Oke, thank you Pak Ria. Nah tadi ini ngomong-ngomong soal kolaborasi lah Pak ya, tadi Bapak bilangnya contohnya antar sister company gitu ya. Tapi tadi juga ada mungkin di satu perusahaan ada beberapa divisi gitu ya Pak ya. Nah mungkin ini pertanyaan untuk Mas Arya nih Mas. Gimana sih Mas setiap departemen yang ada di sebuah perusahaan itu dapat berkolaborasi di dalam, kita sebutnya Mekari Jurnal khusus ya, di Mekari Jurnal itu sendiri. Oke, ya jadi ini menarik ya, ini seperti yang tadi saya sempat mention di presentasi awal bahwa kita melihat jurnal ini sudah menjadi platform tempat di mana para penunjang bisnis berkolaborasi gitu ya. Nah masalahnya kolaborasi ini gimana? Jadi memang kita mengambil konsep connected dan integrated modul gitu ya, supaya mereka bisa, gimana caranya mereka berkomunikasi tanpa harus ngobrol. Dan ini lain nih sama misalnya dari di Bardi gitu ya, karena asinkronus gitu ya. Mungkin untuk company yang tidak asinkronus, yang asinkronus juga sama gitu, karena setiap divisi punya fokus berbeda-beda ya. Yang satu lagi ngurusin apa, yang satu ngurusin apa gitu ya. Kalau dicari kapan ngobrolan bisa jadi nggak dapat juga gitu ya. Pasti kayak kalian ganggu kita aja, kita lagi ada isu di sini gitu ya. Nah, jadi di jurnal itu memang dibuat gimana supaya semua ini bisa integrated, apalagi di level data. Contohnya ya, misalnya misalnya dari sisi tim finance operation sama tim accounting gitu ya, saat ada invoice terbayar, nanti ada auto post langsung jurnal ke sistem accountingnya gitu ya, atau ke pencatatannya. Nah, ini kan mereka sebenarnya berkolaborasi, tapi mungkin secara physically nggak ngobrol, nggak ketemu langsung gitu ya. Yang kedua, mungkin contohnya ya orang sales sama orang gudang gitu ya, saat sales mau bikin sales order dia langsung bisa tahu, wah ini quantity tinggal berapa, sisa berapa, available berapa gitu ya. Dan ini stok ini kan di-maintain sama orang gudang dan juga bantuan dari orang purchasing gitu ya. Nah ini mereka bisa saling know each other gitu ya, saling bersinergi tanpa harus ngobrol satu sama lain gitu kan, di dalam misalnya sebuah sistem khususnya jurnal gitu ya. Nah jadi hal-hal seperti ini yang sebenarnya bisa menunjang growth dari sisi perusahaan ya. Jadi staff-staff itu pertama tadi sesuai bisa lebih banyak bonding gitu ya, engagement, jadi employee engagement. Kedua juga bisa lebih banyak fokus ke hal-hal yang mungkin jauh lebih strategik gitu ya, yang lebih long term. Jadi dengan adanya workflow, otomasi, dan connected data tersebut tuh membuat pekerjaan ya jauh lebih mudah gitu ya, tanpa harus ngobrol terus, align terus gitu ya, atau meeting terus gitu ya. Jadi semua udah berjalan secara autopilot.
Oke, thank you Mas Arif. Boleh beri tepuk tangan Bapak Ibu sekali lagi. Nah ini sebelum masuk ke Q&A session, saya coba mau pertanyaan terakhir nih untuk tarian. Pak, sebetulnya Bardi ini keuntungannya apa sih Pak menggunakan produk-produk Mekari itu sendiri gitu? Karena tadi saya dengarkan dari awal diri langsung pakai produk Mekari gitu. Boleh diceritain nggak Pak keuntungannya untuk Ya, jadi di sini karena mungkin khususnya jurnal ya, tapi sebenarnya kita pakai Mekari itu selain dari jurnal ada talenta, beberapa lah gitu ya. Jadi salah satu kesulitan Bardi itu adalah authority dari data kita. Kenapa? Karena kita nggak punya kantor. Ketika ada calon investor, kita sampai sekarang belum ada terima investment apa-apa. Beberapa yang nawarin tapi kita tolak, tapi investor beberapa kali nanya sama aku, shelf life kamu berapa lama, datang barang berapa lama habis. Aku jawab minus 8 hari Pak. Dia bilang, lu bego nggak ngerti ya data itu apa yang aku mau, barang nyampe masuk ke gudang kamu berapa hari baru habis. Aku jawab lagi minus 8 Pak. Kenapa bisa minus 8? Karena on the way belum nyampe udah habis Pak, dibeli sama distributor. Dia nggak percaya kan? Kita bukalah jurnal, Bapak lihat aja sendiri. Emang begitu adanya. Kita manusia kurang modal, cuma modal dengkul ya begini Pak. Datang belum nyampe habis. Oke, terus ditanya lagi human capital, kamu punya revenue itu presentasinya berapa? Aku lupa angka apa, ratio purchase dia ngomongnya apa. Aku sampaikan, nggak percaya lagi. Ya udah kita buka lagi aja jurnal, nggak percaya lagi buka talenta yang nyambung ke BPJS dan ke pajak, ke PH21 semuanya. Ya udah kita lihat aja Pak. Nah, memberikan sebuah authority lah ketika kita bahas dengan beberapa orang, termasuk pabrik-pabrik yang mau kasih kita utang, mereka ada auditor juga. Nah, ketika auditor ini datang, ketika orang pajak datang, ketika orang BPJS datang, ya udah kita buka-bukaan aja. Atau kan kita bukannya kita mau menghindari pajak, kita mau menghindari waktu untuk membuat catatan pajak. Nah, itu semua bisa dibikin di Mekari ini dengan authority yang sangat tinggi. Nah, itu bagaimana Mekari ini membantu kita menghemat waktu dan menghilangkan emotional damage itu ketika nyuruh-nyuruh orang gitu. Oke, boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk kalian. Oke, itu saja dari saya. Kita langsung masuk ke Q&A session. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini ada yang mau bertanya, boleh langsung angkat tangan aja. Boleh Ibu. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya mungkin mau bertanya lebih ke jurnal. Sejauh mana jurnal ini sudah bisa mengakomodir industri manufaktur? Ya, terima kasih. Jadi memang kalau kita berbicara tentang ICP ya, Ideal Customer Profile kita, manufaktur itu masuk di top 3 gitu ya. Jadi retail, trading atau distributor sama manufacturing gitu. Nah, sejauh ini secara operasional itu memang sudah mumpuni gitu ya, dari sisi manajemen atau sales operations, lalu inventory gitu ya. Nah, sebenarnya ini jujur aja tinggal satu yang fitur atau belum ada yang untuk memakai manufacturer adalah manajemen produksinya sendiri, seperti itu. Ini yang kita masih assess gitu ya, untuk karena so far setelah kita ngobrol sama beberapa customer manufacturing, mereka punya sistem sendiri terhadap manajemen produksi mereka, seperti itu ya. Nah, itu yang kita masih ragu apakah kita ingin build juga atau tidak, karena ini lumayan spesifik expertise atau domain. Itu sedangkan kalau kita dilihat di jurnal ini generic business process, seperti itu sih Bu. Jadi saya bisa bilang mungkin 80% bisa support kecuali dari sisi manajemen produksi, yang mana biasanya mereka entah bikin sendiri gitu ya customer kita, atau mereka udah pakai software lain yang memang spesifik di manajemen produksi manufacturing. So far seperti itu sih. Ya, ada tambahan Bu? Mungkin? Oke, terima kasih Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Ada beberapa. Yang pertama tentang akses jurnal. Ya. Bagaimana bisa mengakses jurnal yang jurnalnya dibikin oleh Mekari kan? Nah, bagaimana mengakses jurnal itu, kemudian yang bisa dikolaborasikan dengan Mekari itu bisnis apa saja selain seperti yang diakses oleh
Pak Bardi ya, Bardi itu kemudian terkait dengan asinkronus. Asinkronus itu kan bikin sistem, yang bikin sistem kira-kira siapa? Mas Pak Bardi. Yang bagian sistemnya itu apakah disupport oleh Mekari atau Bardi sebagai customer-nya juga sebagai mitranya Mekari itu bikin sendiri sistemnya itu sendiri. Mungkin beberapa itu. Oke, terima kasih Bu. Mungkin Mas Arya langsung boleh jawab. Ya, jadi untuk tadi akses ya, jadi mungkin pertanyaannya kalau misalnya bagaimana sih bisa mengakses jurnal? Jadi memang secara jiwa ya Bu ya, Mekari ini jiwanya itu ada di cloud. Cloud itu adalah ada di internet. Jadi kita semua produk kita, kontak, klik pajak, jurnal, talenta itu semua bisa diakses melalui browser ternama misalnya ya Chrome, Safari gitu ya. Jadi kita selalu online gitu ya. Jadi untuk bisa merasakan manfaatnya sebenarnya modalnya cuma satu, selain memang ya bayar subscription-nya gitu ya. Yang kedua adalah ya internet gitu ya. Nah, tapi ini memang kita melihat di market masih apa ya, Indonesia mungkin penetrasi terhadap cloud-nya masih belum tinggi gitu ya. Jadi kita kadang ketemu customer masih banyak juga, aduh ini kalau misalnya internet saya mati gimana gitu ya. Cuman kita lihat benefit lainnya gitu, bahwa akses sistem ini bisa diakses dari mana saja dengan adanya internet gitu ya. Beda mungkin dengan produk lain yang on-premise yang bisa diakses hanya dari kantor misalnya. Jadi itu yang membuat terlalu limited dari sisi akses. Pemula untuk melihat awal, saya mencari-cari itu gimana caranya? Nah, Ibu kalau misalnya mau mengeksplor jurnal gitu ya, mau lihat fitur-fitur jurnal itu seperti apa, itu bisa ke journal.id gitu ya. Nanti di situ ada free trial 7 hari gitu ya. Jadi Ibu bisa langsung coba-coba dulu nih. Oh, misalnya bikin sales invoice seperti ini gampang ya, accounting setupnya seperti ini. Nah, lalu setelah nanti sudah subscribe, itu bakal di-assist sama tim activation kita untuk mendalami lagi ya fitur-fiturnya, untuk memaksimalkan fitur-fiturnya bisa seperti apa sesuai dengan kebutuhan bisnis gitu ya. Nah, untuk pemula pun jurnal ini sebenarnya terkenalnya user friendly Bu gitu ya. Jadi kita memang membuat sistem yang sesuai dengan user mau gitu ya Bu, dan sesuai dengan convenience user. Jadi mungkin agak beda ya dari sisi cloud software yang dulu mungkin agak boring gitu ya. Sekarang trennya itu ke software bisnis yang segampang memakai Facebook, Instagram atau TikTok. Jadi untuk pemula itu sangat mudah digunakan dan juga dibantu oleh tim activation jurnal yang saat misalnya sudah beli untuk bisa menguasai software secara keseluruhan. Jurnal.id Bu. Jurnal.id. Dan pertanyaan gimana asinkronus itu siapa yang buat? Iya, jadi infrastrukturnya itu udah ada dari Mekari sendiri. Jadi contohnya di Mekari itu udah ada bundling system, kita tinggal taruh kayak bohlam itu kan dia ada tutupnya, ada bawahnya, ada LED, lampu-lampunya, ada PCBA-nya. Nah kita taruh ini satu, terus LED strip itu ada 118, ada 18. Masing-masing itu kita akan menjadi satu bohlam. Nah itu akan membuat dari bahan baku menjadi bahan jadi. Kapan dipesannya adalah berdasarkan day of inventory, jadi kita bisa lihat sales average-nya berapa. Jadi kita masukin aja day of inventory maunya 40 hari ke bawah. Begitu dia udah hit 40 hari, dia akan otomatis mengeluarkan production order untuk vendor kita bikin dan motong dari kita punya stok yang kita kirim ke mereka. Satu dus isi berapa, jadi potongnya per bundle-nya itu misalnya satu dus isi 100, walaupun misalnya cuma 18 keluarnya 100, dan itu semua infrastrukturnya dari Mekari, dan kita cuma isi angka-angkanya 40 hari, satu dus isi 100, begitunya aja sih yang kita isi. Oke, apakah menjawab Bu? Oke, terima kasih Pak Rian dan Pak Riau atas jawabannya. Oke, kita udah sampai di penghujung acara, jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin punya pertanyaan, tapi mohon maaf waktunya sangat terbatas, nanti mungkin bisa langsung ping Mas Arya gitu ya, atau ping langsung Pak Rian gitu ya, sosmednya gitu ya Bu ya. Nah, jadi to sum up diskusi kita hari ini itu adalah gimana Bardi itu berhasil untuk membuat automation itu menjadi sangat berharga di perusahaannya gitu ya Pak. Yang mana kita lebih efektif dan efisien untuk menghilangkan human factor dan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh human itu sendiri. Jadi karyawan-karyawan di Bardi juga dapat berinteraksi satu sama lain, lebih banyak waktu dengan family, di mana semua itu juga dibantu oleh automation system dan yang dibuat oleh Mekari itu juga. Nah, terima kasih Pak Rian dan Pak Riau.